Ya, dan pemirsa, untuk menerka apa hasil rekonsiliasi antar pemimpin parpol dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, selengkapnya sudah bergabung bersama kami, ada pengamat politik Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat sore. Selamat sore, Evan. Ya, Mas Hanta, bagaimana Anda melihat pertemuan antar pimpinan parpol kemarin, termasuk pertemuan dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih, karena parpol-parpol, Nasdem misalnya, mengatakan bukan sebuah kerjasama pragmatis, tapi kerjasama yang lebih besar dan seluas-luasnya untuk sebuah kerjasama pragmatis, tapi kerjasama yang lebih besar dan seluas-luasnya untuk rakyat. Nah, Nasdem bahkan merujuk pada adanya tantangan ekonomi global yang harus dihadapi ke depannya. Politik, partai-partai politik, komunikasi, negosiasi, dan lobby politiknya intensitasnya meninggi. Itu sudah bisa prediksi ketika keputusan MK sudah ada. Dan potensi, saya mengistilahkan potensi meleburnya kekuatan atau kerjasama politik antara kekuatan 02 dengan 01 di Pilpres kemarin itu semakin besar tendensinya. Itu bisa kita lihat dari pertemuan, lalu lintas pertemuannya sangat tinggi sekali, dan itu dimulai, sebenarnya ada 3 tokoh yang sangat berperan besar. Tokoh utamanya yaitu Pak Prabowo sendiri, Pak Surya Paloh, dan ada Pak Jokowi sebelumnya. Pertemuan paling pertama kalau ingat setelah hasil sebelum MK dan KPU meresmi, itu ada pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi. Kemudian ada pertemuan Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo. Kelanjutannya antar partai juga terjadi. PKB bertemu dengan Nasdem bertemu dengan PKS kemarin, kemudian PKB dan PKS akan bertemu, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari lalu lintas pertemuan ini kemungkinan mereka, partai-partai yang berada di 01 bergabung di 02 itu semakin besar. Kecuali PKS mungkin masih 50-50, tergantung pada dinamika terakhir. Tapi per hari ini, bacaan saya kan, untuk khusus Nasdem urutannya, itu progresivitasnya paling tinggi, potensi bekerja sama dengan pemain Prabowo Gibran ke depan, karena intensitas pertemuannya paling banyak. Lalu yang kedua ada PKB, baru PKS. Mungkin potensi PKS tidak sebesar 2 partai yang lainnya. Nah, kemungkinan betul pertemuan ini tidak otomatis melahirkan kemudian kesimpulannya semua berada dalam pemerintahan. Meskipun tendensi ke arah sana, rutenya menuju ke sana menurut saya. Bisa jadi misalnya ketika Pak Prabowo membidik ingin bertemu dengan PD Perjuangan, saya keluar sedikit dari 01 misalnya 03, itu juga dalam rangka ingin membangun pesan seperti narasi rekonsiliasi yang diinginkan oleh Prabowo sebenarnya. Tapi kan berbeda dengan di 01. Pertemuan dengan 03 itu masih jauh. Ketemu dengan Pak Prabowo dan Jokowi belum ada tanda-tandanya. Mas Ganjar tidak hadir, beda dengan Mas Anies hadir ketika keputusan KPU kemarin di KPU. Kemudian statementnya keras sekali dilakukan oleh Sekjen Hasto ke Sekjen PDI Perjuangan. Mereka masih ke PT UN dan seterusnya. Jadi 2 hal respon yang jauh berbeda. Jadi saya mengatakan kemungkinan partai 01 itu akan bekerja sama berada di dalam pemerintahan, prediksi saya per hari ini. Sementara 03 per hari ini potensinya masih di luar pemerintahan. Meskipun lagi-lagi saya katakan pertemuan itu tidak selalu mendapatkan jatah menteri. Misalnya bisa jadi dalam konteks PD Perjuangan, Puan Maharani membidik Ketua DPR tetap tidak ada revisi Undang-Undang MD3. Jadi bisa jadi komunikasi negosiasinya di situ, tidak harus ditukarkan dengan menteri. Nah, khusus untuk pertemuan dengan partai-partai 01, Egan, simpulan sementara saya kemungkinan 4 partai yang sudah ada di dalam pemerintahan, Koalisi Indonesia Maju itu yaitu Gerindra, Golkar, kemudian PAN dan Demokrat, dan berpotensi besar bertambah 2 partai lagi, yaitu Partai Nasdem dan yang kedua adalah PKB. Sebelumnya 48%, ditambah PKB dan Nasdem menjadi 71,9% atau 72%. Jadi itu kira-kira gambaran bacaan saya dari pertemuan demi pertemuan yang sangat tinggi intensitasnya, Egan. Jadi kemungkinan ini adalah rute menuju koalisi atau kerjasama politik yang serius di 2 partai paling tidak per hari ini perkembangannya. Ya, Mas Hanta, seberapa banyak atau seberapa besar sih Prabowo Subianto harus menambah dukungan partai politik begitu untuk membangun pemerintahan yang kuat? Ya, sebelum bertambah kan memang butuh
realitasnya begitu. Kalau orang mengatakan yang kalah di luar saja, yang menang lanjut, itu tidak mungkin. Karena Prabowo hanya mengantongi 48 kursi di parlemen. Kalau itu yang terjadi, maka cul-de-sac, deadlock, di mana presiden sulit memerintah, tidak mencapai minoritas sederhana. Karena itu, presiden terpilih Prabowo itu membutuhkan tambahan untuk menyukseskan agenda pemerintahannya, proposalnya supaya diterima oleh parlemen, supaya bisa menunaikan janji-janji kampanyenya. Dia memerlukan paling tidak koalisi pas terbatas atau minoritas sederhana atau simple majority, di mana butuh minimal 60% kekuatan di parlemen, Egan. Karena itu 48% itu kalau ditambah urutannya Partai Nasdem sudah cukup sebenarnya 60%. Tapi mungkin belum aman ketika ada satu partai tiba-tiba cabut dukungan dalam perkembangannya atau melakukan politik dua kaki, dia beroposisi, dia berkoalisi di pemerintahan, punya jatah menteri, tapi di saat sama kerap melakukan manuver politik di parlemen, sehingga si presiden terpilih berpotensi terserimpung oleh manuver partai kalau pas hanya 60%. Karena itu penting juga, tapi ini batas atas menurut saya menjadi 70%, mengajak PKB sudah 72%. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Egan, sampai mana? Sampai sini saja, sampai Nasdem dan PKB. Saya berharap Pak Prabowo menahan tanda petik hasrat politik untuk mengajak semuanya dengan alasan rekonsiliasi, alasan mengakomodasi dan seterusnya. Cukup tinggalkan PD Perjuangan, dan mudah-mudahan PKS juga ditinggalkan di luar pemerintahan demi demokrasi presidensial kita yang sehat, ada check and balances, ada kontrol dari parlemen dan seterusnya, sehingga saya berharap tidak ada tambahan partai. Kalau soal pertemuan, ya bagus, rekonsiliasi dan makna politik kebangsaan bagus, tapi untuk di dalam pemerintahan diajak kerjasama serius, mendapatkan jatah menteri, cukup sampai pada Nasdem dan PKB. Dan kita lihat dari sisi genetik atau DNA politiknya, dua partai ini memang paling pas. Satu, kita lihat PKB dan Nasdem itu memang sama-sama di dalam pemerintahan Pak Jokowi hari ini. Kedua, genetiknya DNA politik dua partai ini dibandingkan dua partai lainnya, PDIP dan PKS, memang lebih cocok di dalam pemerintahan. Mereka sudah selama ini memang selalu dalam pemerintahan. Kalau kita lihat kedekatannya juga dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi dan Pak Surya dengan Pak Prabowo itu lebih pada PKB dan Partai Nasdem. Nah, sementara PKS dan PD Perjuangan itu sebaliknya, Egan, memiliki DNA politiknya lebih di luar pemerintahan, dan mereka memang sudah piawai, berpengalaman, rekam jejak dua pemerintahan. PKS 10 tahun di luar pemerintahan Jokowi, kemudian PD Perjuangan 10 tahun di luar pemerintahan SBY. Nah, kalau mereka di luar pemerintahan itu pas sekali. Kita lihat perkembangan dan juga respon per hari ini, terutama PD Perjuangan kan cukup keras ya, beda dengan PKB dan Partai Nasdem yang relatif akomodatif, yang lebih sejuk responnya terhadap kemenangan 02. Itu saya kira yang perlu menjadi pertimbangan. Jadi cukup sampai sini, maksimal 70% di Nasdem, PKB, jadi ada 6 partai di dalam pemerintahan, 28%-nya PDIP dan PKS di luar pemerintahan. Meskipun saya tidak yakin PKS akan menolak ajakan kalau kemudian mendapatkan tawaran serius dari Prabowo untuk gabung di pemerintahan juga. Egan. Ya, Mas Hanta, mengenai PDIP dan PKS, apakah kemudian kedua partai ini bisa menjadi oposisi yang kompak, melihat kedua partai ini memiliki ideologi dan DNA-nya juga berbeda begitu? Betul, dua-duanya berpotensi di luar pemerintahan, tapi memiliki komplikasi politik. Jadi ini menguntungkan Pak Prabowo. Dari konteks demokrasi, dari segi kuantitas, bagus, ada 28% luar pemerintahan. Tapi dua kekuatan oposisi ini sulit terkonsolidasi. Dia mengalami kerumitan, seperti disampaikan tadi. Ini kan dua partai yang diametral secara ideologi, jarang sekali bersama. Bahkan kabarnya kita tahu PKS sulit bergabung dengan Pak Jokowi yang lalu 2 periode juga karena faktor PD Perjuangan. Jadi dua partai ini kelemahannya nanti adalah sulit melakukan konsolidasi dalam konteks oposisi. Nah, ini secara demokrasi kita, secara konteks demokrasi presidensial ya kurang bagus, karena kita pengen oposisi yang kuat ketika koalisi pemerintahan juga kuat. Tapi di sisi yang sedang berkuasa, Pak Prabowo dan teman-teman koalisinya malah menjadi kabar baik, karena koalisi sulit oposisi sulit terkonsolidasi. Dia bisa mungkin tercerai-berai. Jadi ini mungkin tantangan, meskipun tidak otomatis bahwa PDIP dan PKS tidak bisa bersatu. Bisa jadi mereka melakukan koalisi oposisi dalam tanda petik isu per isu. Mereka akan dipertemukan dengan kepentingan yang sama. Itu mungkin saja terjadi. Jadi lagi-lagi saya berharap dua partai ini, karena pertimbangan tadi punya kesamaan, sama-sama memiliki lawan politik, ya mereka bisa berkawan. Tapi khusus PKS, saya punya catatan 3 daya
daya dukung yang berpotensi misalnya mereka gabung ke pemerintahan. Satu, kedekatannya dengan Pak Prabowo. Beda dengan Jokowi dan PD Perjuangan. PKS dengan Pak Prabowo pernah bersekutu bahasa mereka. 2 kali Pilpres mereka bersama. Yang kedua, kita lihat variabel PD Perjuangan tidak ada lagi. Kalau dulu ada tingkat akseptabilitas yang rendah terhadap PD Perjuangan. Sekarang PDIP tidak bersama katakanlah dengan Prabowo. Itu membuat potensi PKS juga bergabung. Ketiga, kedekatan PKS dengan Pak Surya Paloh, Nasdem, dan Muhaimin PKB. Ini bisa mempengaruhi ajakan-ajakan itu. Jadi ada potensi PKS bergabung meskipun kita menunggu keputusan Majelis Syuro-nya. Tapi ada daya tolaknya. Ini yang 3 faktor membuat PKS mengecil untuk bergabung karena tadi DNA atau genetik politiknya selalu di luar pemerintahan. Kalau dia di dalam, dia berpotensi melakukan politik 2 kaki dulu seperti era Pak SBY. PKS itu kan kerap begitu. Yang kedua adalah dari rekam jejaknya tadi yang seperti kita sampaikan, memang mereka punya punya manuver politiknya kelihatan atraktifnya di luar pemerintahan kalau PKS ini. Kalau di dalam justru dia mati gaya. Sulit leluasa melakukan manuver politik. Dan yang ketiga, basis konstituen PKS itu menginginkan PKS di luar pemerintahan. Nah, ketika mereka bergabung dalam pemerintahan, beda dengan PKB dan Nasdem, itu melawan arus suara aspirasi akar rumput struktur partainya di bawah maupun konstituen partainya. Itu potensi tantangannya di konstituennya dan juga akan dipertimbangkan oleh PKS. Itu plus minusnya PKS. Berbeda dengan PKB dan Nasdem, relatif lebih leluasa dengan berbagai macam aspek latar belakang dan DNA politiknya tadi lebih rasional untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Begitu, Egan. Baik, Mas Hanta, kita akan tunggu nanti sinyal-sinyal politik selanjutnya akan seperti apa. Terima kasih Mas Hanta telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore.